Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Kanita, perwakilan dari OSIS SMP Negeri 207 Jakarta. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Mohon Bapak untuk memperkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi izin wabarakatuh. memperkenalkan diri. Nama saya Agus Rianto. Saya berdinas di Babin Kamtibmas, Kelurahan Srengseng, Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Ya, Oke, selamat datang Bapak di podcast kami, Ismail Marzuki Podcast. baik. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kenakalan remaja. Ya. Dimohon Bapak untuk menjawab ya Pak. Baik, ya. Yang pertama nih Pak, sebagai Babinsa di Kecamatan Kembangan, kira-kira apa sih Pak yang sering kenakalan remaja yang sering Bapak temukan atau sering Bapak tangani? Baik, selama saya berdinas sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Srengseng, Polsek Kembangan, memang banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja yang ada di wilayah kami ya. Contohnya adalah nongkrong-nongkrong di malam hari. Jadi banyak anak-anak di usia sekolah ini nongkrong-nongkrong di malam hari sampai larut malam. Ya, di situ itu biasanya mereka melakukan hal-hal atau aktivitas yang negatif ya, seperti merokok, ada juga yang meminum minuman keras ya nggak? Dan juga ada beberapa dari pelajar ini yang terlibat tawuran dan juga ada juga yang terlibat penyalahgunaan narkoba ya. Setelah ditangani lebih lanjut, kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi pelaku melakukan kenakalan remaja itu? Ya, mungkin untuk motifnya ya, motif dia melakukan kenakalan remaja biasanya faktor internal dari keluarga atau orang tua ya. Biasanya ketika keluarga mereka bermasalah, mungkin orang tuanya tidak harmonis, jadi anak-anak ini mencoba karena di rumahnya itu tidak ada tempat yang nyaman, ya kan? Anak di rumah melihat orang tuanya sering ribut, sering berantem, mungkin mereka itu mencari tempat nyaman di luar. Nah, ketika sudah di luar, mereka berinteraksi dengan teman-temannya yang mungkin teman-temannya yang kurang jelas atau visi dan misinya itu tidak ada, nongkrongnya itu mulailah di situ diperkenalkan kan hal-hal yang negatif tersebut, muncul dari pertama mungkin merokok, kemudian narkoba, ke arah narkoba, kemudian meminum minuman keras, ajakan-ajakan tawuran, dan juga hal-hal negatif yang sifatnya kenakalan remaja dan melakukan pelanggaran hukum. Iya. Berarti peran orang tua sangat berpengaruh ya Pak bagi anak-anak dan lingkungan sosialnya juga. Ya, betul sekali. Jadi peran serta orang tua dalam memberikan pengawasan dan juga contoh buat para remaja ini sangat berperan, dan juga pergaulan dengan lingkungan sekitar. Tentunya pelajar atau remaja ini harus benar-benar bijak dalam memilih teman ya nggak, mana teman yang memang bisa diajak yang kegiatan bermanfaat, terus mana teman yang memang menjerumuskan. Jadi kita juga harus bisa memilih dan menolak teman-teman yang memang memberikan dampak yang negatif. Berarti untuk teman-teman semua, kita harus memilih teman yang baik dan kita harus berperilaku yang baik juga. Gini nih Pak, kan kalau misalkan kita melakukan kegiatan yang negatif itu berdampak untuk diri sendiri tentunya. Kira-kira apa sih Pak dampaknya untuk orang lain juga? Kalau dampak orang lain ya, kalau melakukan suatu kenakalan remaja atau yang sifatnya melakukan pelanggaran hukum, itu juga akan memiliki dampak luas kepada masyarakat ya nggak? Karena apa? Ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, maka dari orang tua atau masyarakat akan memberikan warning. Contohnya apa? Oh, si A ini sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya apa? Si A itu dicap tidak baik, dan anak-anak tidak boleh berteman atau bergaul dengan si A tersebut. Nah, ini kan dampak sosial ya nggak? Dampak sosial yang bisa merugikan diri sendiri, contohnya seperti itu. Oke, baik Pak. Maka dari itu, kira-kira gimana Pak cara menanggulangi kenakalan remaja tersebut? Trik atau treatment untuk menanggulangi kenakalan remaja itu ya, yang pertama adalah pengawasan dari
orang tua yang selalu melekat, yang kedua pergaulan dengan lingkungan di sekitar juga harus diperhatikan, yang ketiga adalah berikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan yang kegiatan positif. Contohnya apa kegiatannya? Seperti kita mungkin rajin di pengajian atau di majelis taklim. Selanjutnya mungkin kita rajin di kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Contohnya apa? Kegiatan-kegiatan di bidang keolahragaan. Misalnya apa? Misalnya mungkin main bola atau main bulu tangkis atau hobi-hobi yang memang positif dan itu untuk menunjang prestasi kita. Karena apa? Kalau kita punya keahlian yang di bidang olahraga, ini kan untuk bisa menunjang prestasi kita ya, untuk masa depan kita juga. Itulah salah satu contoh kegiatan kita yang bisa dilakukan. Pesan dan nasihat untuk para pelajar, Pak, boleh diberikan? Pesan untuk pelajar, karena pelajar ini adalah penerus generasi bangsa dan negara. Kedepannya mereka adalah tulang punggung yang akan mengisi negara ini. Dalam menjalankan negara ini, maka mereka harus tetap belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh agar mereka mendapatkan nilai yang bagus dan prestasi yang baik, kedepannya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk mewujudkan cita-cita mereka gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Semoga Sama-sama. Bapak sehat selalu dan Amin. juga sukses dalam karirnya. Amin. Oke guys, see you in the next video di AIM Podcast. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.